Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahnata Diva Nur Aliyah dengan NIM D600239082 dan rekan saya Dita Fadila Bilkis dengan NIM D600239083. Di sini kami akan sedikit menjelaskan mengenai teori permainan, yaitu teori tentang permainan muncul akibat adanya persaingan. Persaingan terjadi antara dua individu atau dua kelompok. Namun, tidak semua persaingan dapat dikatakan sebagai sebuah permainan. Hanya persaingan yang memenuhi beberapa kriteria yang dapat dikategorikan sebagai permainan. Beberapa kriteria diantaranya yaitu: yang pertama, terdapat persaingan di antara para pemain. Yang kedua, setiap pemain mempunyai beberapa pilihan rencana yang dinamakan strategi. Lalu yang ketiga, aturan yang mengatur pilihan tersebut disebutkan satu persatu dan diketahui oleh para pemain. Lalu yang terakhir, hasil permainan dipengaruhi oleh pilihan para pemain. Sehingga dapat dikatakan definisi dari teori permainan yaitu teori yang mengatur tentang persaingan antar dua individu atau kelompok dengan menggunakan aturan-aturan yang telah diketahui oleh kedua belah pihak. Kemudian beberapa aturan-aturan tersebut yaitu yang pertama, terdapat sebuah langkah atau strategi yang dapat dipilih oleh para pemain untuk dapat memenangkan permainan. Lalu yang kedua, terdapat informasi tentang strategi yang dipilih oleh pemain. Kemudian terakhir, pembayaran yang harus dipenuhi oleh setiap pemain di akhir permainan. Beberapa jenis pembayaran diantaranya yaitu: yang pertama, pembayaran dalam bilangan positif berarti kemenangan untuk pihak pertama. Lalu yang kedua, pembayaran dalam bilangan negatif berarti kemenangan untuk pihak kedua. Lalu yang terakhir, pembayaran dalam nilai 0 berarti tidak ada pihak yang menang atau permainan seri. Kemudian, klasifikasi permainan. Beberapa di antaranya yaitu: yang pertama, permainan berjumlah 0 atau biasa disebut dengan zero sum game. Tipe permainan dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, jumlah kemenangan kedua belah pihak sama dengan 0. Yang kedua, jumlah pembayaran yang diterima oleh pemain yang menang sama dengan jumlah yang dibayarkan oleh pemain yang kalah. Kemudian yang ketiga, kemenangan pihak yang satu merupakan kekalahan bagi pihak yang lainnya. Lalu yang terakhir, bila permainan dilakukan oleh dua orang dinamakan zero sum game. Kemudian yang kedua, permainan tidak berjumlah 0 atau yang biasa disebut dengan non-zero sum game, yaitu tipe permainan total pembayaran tidak sama dengan 0. Lalu ada strategi. Strategi murni, yaitu penyelesaian dilakukan dengan menggunakan konsep maksimin untuk pemain baris dan minimax untuk pemain kolom. Dalam strategi ini, pemain akan menggunakan satu strategi tunggal untuk mendapat hasil optimal atau saddle point yang sama. Lalu yang kedua, strategi campuran. Strategi ini dilakukan bila strategi murni belum memberi penyelesaian optimal, sehingga perlu dilakukan tindak lanjut untuk mendapat titik optimal dengan usaha mendapatkan saddle point yang sama. Berdasarkan buku pedoman mata kuliah Hiller Lieberman pada bagian 15.5 di halaman 672 diketahui bahwa yang pertama, masalah permainan dua pemain dengan strategi campuran. Yang kedua, matriks pembayaran untuk pemain satu. Yang ketiga, pemain satu memilih strategi campuran dan pemain dua memiliki strategi campuran dengan tujuan mencari strategi campuran optimal untuk
pemain satu yang memaksimalkan nilai harapan keuntungan. Kemudian ditanya yang pertama, bagaimana memformulasikan masalah ini sebagai program linear untuk menemukan strategi campuran optimal pemain satu. Lalu yang kedua, bagaimana mengatasi masalah karena V tidak diketahui dan tidak adanya fungsi objektif. Oke, baik, saya lanjutkan untuk perhitungan dengan menggunakan linear programming dibantu oleh Excel solver. Oke, baik, dapat dilihat pada layar. Untuk maximize X3 itu merupakan tujuan dari pemain 1, dan untuk minimize Y4 merupakan tujuan dari pemain 2, seperti itu. Kemudian berdasarkan persamaan yang ada dapat didapatkan sebagaimana tabel berikut. Kemudian setelah menggunakan Excel solver didapatkan solusi berupa angka-angka yang terdapat pada layar yang di blok warna kuning. Oke. Kemudian sebelumnya saya juga menjelaskan sedikit terkait simbol-simbol yang ada. Yang pertama ada variabel keputusan untuk pemain 1, yaitu X1, X2, dan X3, di mana X1 merupakan proporsi waktu kampanye hari pertama, kemudian X2 merupakan proporsi waktu kampanye hari kedua, dan X3 merupakan suara yang diperoleh. Kemudian untuk pemain 2 terdapat Y1, Y2, dan Y3 yang merupakan strategi alternatif dalam meminimalkan pengaruh lawan. Dan yang terakhir Y4, yaitu tingkat suara maksimal yang diizinkan untuk lawan. Berdasarkan perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk pemain 1 berdasarkan pada pemodelan strategi optimal 2 pemain dengan menggunakan metode linear programming dengan batasan atau constraint tertentu, di mana pemain 1 bertujuan untuk memaksimalkan nilai Z yang merupakan nilai dari variabel X3 yang telah diformulasikan dan diselesaikan menggunakan Excel solver untuk membuktikan bahwa solusi yang diperoleh bersifat optimal dan konsisten. Berdasarkan prinsip zero sum game, hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai optimal dari variabel X3 adalah 18182, dan nilai ini juga merupakan nilai Z dari pemain 1 yang menunjukkan hasil strategi optimal dalam permainan ini. Kemudian untuk yang bawahnya yaitu minimize Y4 atau kesimpulan pada pemain 2 berdasarkan perhitungan yang ada. Berdasarkan pada pemodelan strategi optimal 2 pemain dengan menggunakan metode linear programming dengan batasan-batasan tertentu atau constraint tertentu, di mana pemain 2 bertujuan untuk meminimalkan nilai Z yang merupakan nilai dari variabel Y4 yang telah diformulasikan dan diselesaikan menggunakan Excel solver untuk membuktikan bahwa solusi yang diperoleh juga optimal dan konsisten. Kemudian berdasarkan prinsip zero sum game, hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai optimal dari variabel Y4 adalah 18182. Nilai ini sama atau identik dengan hasil dari perhitungan pemain 1 yang membuktikan bahwa nilai strategi kedua pemain saling seimbang atau equilibrium dan pemain mencapai kondisi optimal. Baik, untuk ringkasannya pada pemain 1, X1 bernilai 0,6364, X2 dengan nilai 0,3636, X3 dengan nilai 0,1818, yang artinya memfokuskan 63,64% waktu di hari 1, sisanya di hari 2, dan bisa mendapatkan suara sebesar 0,1818. Kemudian untuk politisi 2 yaitu nilai Y1 sama dengan 0, Y2 sama dengan 0,4545, Y3 sama dengan 5455, dan Y4 adalah 0,1818. Kedua nilai dari pemain 1 dan pemain 2 sama, yaitu 0,1818, yang artinya strategi ini bisa menahan suara maksimal lawan.
maksud saya pada pemain 2, strategi yang dihasilkan bisa menahan suara maksimal lawan di angka 0,1818. Oke. Kemudian, kedua hasil menunjukkan bahwa kedua model di antara memaksimalkan suara politisi 1 atau pemain 1 dan meminimalkan potensi lawan atau pemain 2 menghasilkan nilai optimum yang sama, yaitu 1,1818 atau 0,1818 dan sesuai prinsip dualitas linear programming. Oke, kemudian mungkin cukup sekian dari kami terkait pembahasan salah satu soal atau contoh soal yang terdapat pada buku panduan atau buku pedoman mata kuliah PO atau penelitian operasional 2, yaitu Hiller-Lieberman pada 15.5. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.